hari ini kita akan bersama-sama berbicara tentang satu topik yang sangat penting sebetulnya, yang harus kita pahami bersama, dan tetapi ini jarang dibahas di dalam gereja-gereja juga, khususnya di gereja kita lah ya. Jadi jarang sekali berbicara hal yang seperti ini kan. Kita lebih banyak senang berbicara tentang kasih, ya kan? Ataupun kalau kita berbicara tentang metodis, yang sering kita bahas itu disiplin, kontak, konak, itu aja. Padahal ada banyak hal yang semestinya kita harus pahami bersama. Itu akan apa istilahnya mendasari untuk kita sebenarnya memahami hal-hal yang praktis yang lain. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang topik eskatologi. Jadi eskatologi yang kita akan bicarakan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, tentu kita akan bicara dari satu pandangan, dalam artian dari sisi bagaimana kalau kita mempelajari tentang konsep John Wesley tentunya. Nah, memang Bapak Ibu ketika kita berbicara tentang eskatologi ini, ada banyak pandangan sebenarnya, dan complicated lah kalau kita boleh katakan tentang eskatologi. Nah, nanti kita akan coba singgung sedikit lah. Tapi kita samakan persepsi kita ingin belajar bagaimana kita belajar bagaimana John Wesley melihat itu. Ya. Tentu John Wesley pun agak susah kita mempelajari karena memang John Wesley bukan penulis buku. Jadi tidak ada khusus dia menulis doktrin gitu, tidak ada. Jadi dari mana kita belajar? Jadi dari konsep-konsepnya. Salah satunya sebetulnya yang memuat banyak tentang eskatologi, khotbah yang disampaikan Pak Guru waktu bulan Mei itu, Great Exercise, tentang penghakiman besar. Itu salah satu khotbah yang membahas banyak tentang menyangkut akhir zaman sebetulnya, kedatangan Tuhan dan penghakiman. Ya, ada beberapa lagi, termasuk ada tentang ciptaan baru, ada khotbahnya kan tentang new creation, tentang spread the gospel, ada beberapa lah. Tapi dia tidak menulis secara sistematik gitu, pemahamannya. Nah, kita akan lihat nanti dari sebaran-sebaran itulah kira-kira bagaimana ya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita berbicara teologi, saya mengingatkan karena ketika kita bicara teologi ini, setiap teolog pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan. Sesuatu yang disampaikan itu biasanya untuk meluruskan atau menekankan sesuatu. Sehingga apa yang terjadi? Biasanya artinya dia begitu menonjolkan satu hal, tapi sedikit mengabaikan yang lain, biasanya gitu. Jadi teologi apa saja sebetulnya. Ya, kalau kita bicara teolog, masing-masing teolog seperti itu. Jadi karena ada yang diluruskan, maka dia menonjolkan untuk membuat bandingannya supaya ini lurus, sehingga dia tidak mengabaikan, tidak begitu menekankan yang lainnya. Nah, maka ketika kita belajar teologi juga kita harus betul-betul memahami pemahaman ini. Ya. Jadi konsep pemahaman ini kita harus mengerti kenapa John Wesley memikirkan itu, ya, kenapa dia tidak memperhatikan yang lain, gitu ya. Tentu sekali lagi karena ada yang mau ditekankan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita bicara eskatologi itu sebetulnya secara sederhana itu artinya berbicara tentang sesuatu sejarah atau peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Ya, itu dari eskatos. Eskatos itu dari terakhir, logia itu logos, ilmu atau apalah ya pengetahuan. Jadi studi teologi berkaitan dengan peristiwa pada masa depan, tentang sejarah dunia, tentang akhir manusia, ya, atau akhir zaman lah. Kalau sekarang pemahamannya. Tetapi sebenarnya kalau bicara eskatologi secara umum di Perjanjian Lama pun sudah ada eskatologi. Jadi eskatologi Perjanjian Lama sebenarnya secara sedikit-sedikit sudah dipenuhi di sepanjang sejarah sampai Perjanjian Baru. Tapi ada eskatologi lagi yang terus berkembang sampai nanti kalau kita berbicara eskatologi akhirnya berbicara tentang akhir zaman itu, ya, akhir zaman.
Jadi kesudahan segala sesuatu ini di dunia inilah seperti itu. Nah, Bapak Ibu sebenarnya kalau berbicara eskatologi atau tentang akhir zaman itu ada banyak apa namanya itu teori. Ada banyak teori yang muncul yang tidak sedikit menimbulkan sebetulnya perdebatan bukan hanya itu, tapi menimbulkan satu tindakan-tindakan yang fatal juga, ya kan? Kenapa? Karena biasanya yang didiskusikan itu, yang dirumuskan itu, yang diklaim diyakini itu menyangkut waktu biasanya, ya. Maka beberapa kali dalam sejarah gereja kan ada sekte-sekte tertentu yang mengklaim Tuhan akan datang tahun sekian, tapi nggak jadi. Tahun sekian, tapi nggak jadi. Tahun sekian, beberapa kali itu, ya. Bahkan yang hari itu pernah ya di Bandung ya, Pak Sibuya itu, yang mengklaim bahwa Tuhan akan datang di sana, tapi nggak jadi. Ya, artinya memang ketika kita berbicara akhir zaman, orang lebih banyak memikirkan kapan itu. Ya, ada banyak teori itu. Saya menunjukkan sekelumit aja ya, menunjukkan yang ada, ya, yang ada. Artinya biasanya pemahaman yang ada. Nah, banyak orang mengambil pemahaman bahwa lamanya Tuhan menciptakan itu menjadi satu gambaran lamanya bumi ini. Dengan hitung-hitungan yang di dalam 1 Petrus itu, 1 hari sama dengan 1000, ya, 1000 tahun, yang gitu-gitu ya. Dan 1000 tahun, artinya dibalik, dan itu dipahami letterlek. Ada orang pemahaman gitu. Ini saya sedang menyampaikan beberapa teori ya. Jadi bukan saya mau katakan, oh ini yang benar, bukan gitu ya. Tapi pandangan yang ada. Maka orang yang memahami itu mencoba merumuskan ya tahun-tahun seperti ini, ya kan? Jadi dari Adam jatuh dalam dosa sampai Abraham kira-kira 2000 tahun, ya kan? Dari Abraham sampai Yesus lahir kira-kira 2000 tahun. Nah, berarti dari Tuhan Yesus lahir sampai sekarang sekitar 2000 tahun. Ini kan tahun 2021, ya kan? Berarti kalau hitung-hitungannya itu sekarang sudah masuk ke mana? Kepada kerajaan 1000 tahun. Kalau hitung-hitungan seperti itu. Nah, memang hitung-hitungan ini kan muncul dulu, sehingga makanya muncul film-film akhir zaman, contohnya 2000, waktu 2012, ya kan? Karena itu sebenarnya dampak dari hitungan-hitungan ini. Ya. Jadi manusia mencoba menafsirkan, oh karena Tuhan menciptakan alam semesta ini selama 6 hari, hari ke-7 istirahat. Jadi dipahami gitu. Berarti dunia ini adanya 6 hari, 6 hari kali 1000 berarti 6000. Kemudian tahun yang ke-7 istirahat. Istirahat berarti habis atau kerajaan 1000 tahun. Nah, itu pemahaman orang menafsirkan, ya. Jadi itu yang terjadi perkembangannya. Nah, berdasarkan hitung-hitungan ini biasanya orang kemudian menanyakan, sekarang kita di mana? Biasanya gitu. Ya, oh posisi di mana ya? Berarti kalau dari hitung-hitungan tadi kan kita sudah setelah tahun 6000, berarti kan 6000 tahun kan? Berarti sebenarnya sudah masuk dalam itu, kalau yang hitung-hitungan tadi tahun milenium itu ya 1000 ya. Apakah seperti itu? Nah, itu hitung-hitungan orang. Nah, kemudian selain itu artinya waktunya itu menjadi masalah, kadang-kadang juga pemahaman tentang 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun itu sendiri juga menimbulkan perdebatan. Ini sekali lagi saya mengangkat teori-teori yang ada. Ya, teori-teori yang ada. Jadi tentang kerajaan 1000 tahun itu sendiri menimbulkan masalah itu. Maksudnya muncul banyak perdebatan. Yang biasanya yang dikelompokkan menjadi paling tidak ada 4 masalah. 4 pandangan. Ada yang memahami menerapkan teori tentang yang namanya premillennialism. Nah, ada yang memahami premillennialism yang dispensasional, ada yang postmillennialism ya, dan ada yang amillennialism. Ada teori begitu. Nah, teori ini didasarkan apa? Artinya apa pandangannya? Umpamanya berbicara tentang pre.
Jadi pre itu artinya memahami gini, bahwa ketika berbicara tentang apa namanya itu kedatangan Tuhan itu, ya kedatangan Tuhan, yang pertama dulu ya, pos ya, pos ya. Jadi yang pos ini berbicara bahwa kedatangan Tuhan itu setelah masa 1000 tahun. Jadi masa 1000 tahun ya, baru Tuhan datang. Tuhan sudah datang, penghakiman terakhir. Itu ada teori seperti itu. Tapi ada teori lagi yang apa namanya? Tribulasiasional ini ya, atau lebih gampang yang premilenialism lah, yang dispensasional. Ini memahami gini, ada apa namanya itu dua event yang berbeda. Tuhan datang dulu, kemudian apa namanya itu ada masa 1000 tahun, baru penghakiman. Kalau tadi enggak, ya kan? Jadi ada perbedaan-perbedaan seperti itu, ya. Kemudian ada juga yang memahami post millennialism. Berarti apa dulu? Milenium dulu, masa 1000 tahun dulu, baru Yesus datang dan penghakiman. Jadi ini post, yang post, ya. Kalau yang pre semua sebelum milenium itu Tuhan datang, ya. Tapi yang satu di apa istilahnya dipisah, ya. Yang satu itu apa namanya itu bersama-sama. Atau kalau yang post ini kedatangan dan penghakiman setelah masa 1000 tahun, ya seperti itu. Nah, tapi yang keempat ada pemahaman yang beda, yang nggak mempercayai adanya 1000 tahun itu sebagai hal yang nyata. Itu hanya simbol. Jadi namanya amillennialism biasanya disebut itu, teori itu. Ini kalau teori ini pusing kalau kita mempelajarinya karena begitu banyak gitu. Tapi intinya satu. Kenapa bisa menjadi masalah? Karena orang mereka-rekakan kapan Tuhan datang dan bagaimananya, susunannya. Tapi dari ketiga atau keempat pemahaman ini sebetulnya punya konsep yang sama. Tuhan pasti datang. Nah, itu yang umum ya, itu umum terjadi. Nah, sekarang kita berbicara tentang John Wesley. Ya, John Wesley. Nah, sebetulnya kalau kita lihat pengajaran John Wesley itu sebetulnya dia sangat menekankan ya pada hal-hal tentang Kristus yang berkaitan dengan apa? Kehidupan di sini saat ini. John Wesley banyak berbicara, maka saya seringkali tekankan juga dalam khotbah, bagaimana orang yang sudah diselamatkan itu hidup di sini saat ini. Ya. Jadi John Wesley lebih menekankan bagaimana kehidupan orang percaya saat ini. Nah, sebetulnya memang kalau kita berbicara tentang akhir zaman di dalam Alkitab, kan contoh ya, saya ambil dari Matius 24 ayat 3 kan murid-murid pernah bertanya juga pada Tuhan Yesus, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Artinya zaman itu kan akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Nah, tapi ayat berikutnya ini kan dikatakan apa? Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ini kalau kita lihat dari Alkitab kan. Nah, kemudian kalau ayat-ayat yang lain saya kutipkan beberapa saja ya, Bapak Ibu. Tanda-tanda yang diberikan oleh Alkitab tentang kedatangan Tuhan, hampir semua, bukan hampir, semua Alkitab nggak ada yang mengatakan kapan datangnya. Yang diberikan adalah tanda-tanda yang disampaikan. Apa itu tanda-tandanya? Nah, di dalam Matius 24 bawahnya 6 sampai 7 ya, saya coba singkat aja ya. Jadi saya kutipkan aja bagian-bagiannya. Ada di sana menyebutkan bagaimana dulu perang, kabar-kabar tentang perang, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, ya kan? Penyakit, tulah dan gempa bumi di berbagai tempat, ya kan? Nah, kalau kita lihat tanda seperti ini sebetulnya kengerian-kengerian itu yang tidak berlebihan kan kalau kita membayangkan bahwa kengerian itu pun masa-masa ini kita dengar, kita alami, ya kan, kengerian itu. Kalau kita mau berbicara tanda. Kemudian dalam Matius 24 ayat 37 dan juga Timotius dikatakan gini, secara ringkasannya ya, orang itu
mementingkan diri sendiri. Garang itu dari 2 Timotius 3 itu saya ambil. Suka kekerasan, sombong, memberontak, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, jadi hamba uang, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, sebenarnya sinyal-sinyal ini, tanda-tanda ini kan bukan hal yang jauh dari kita. Artinya bukan sesuatu yang asing bagi kita, bukan? Ya, egois nggak asingnya dari kita. Artinya maksudnya dalam konteks zaman kita, suka garang, suka kekerasan, sombong, memberontak. Memberontak ini bukan berbicara tentang politik, ya kan? Hubungan orang antara ayah, anak, dan sebagainya, suami, istri, atau apalah hubungan-hubungan gitu. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, ya kan? Ada banyak ini terjadi kan? Nggak usah dalam berbicara yang konteks besar. Sekarang masalah lembaga pernikahan aja, orang-orang bercerai itu hanya masalah-masalah kecil, ya. Bukan masalah besar. Dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya, susah pun sama-sama mereka. Tapi sekarang hanya masalah kecil dulu bisa cerai. Contoh itu ya, contoh kecil. Nah, atau di dalam Daniel, kalau saudara memperhatikan di sana, peningkatan drastis dari perjalanan internasional. Nah, kalau kita memperhatikan perkembangan dunia itu memang luar biasa. Ya. Dulu katanya ada yang memperkirakan jarak tempuh yang ditempuh orang dalam jangka waktu yang berapa ratus tahun itu sama kecepatannya. Ada orang yang membandingkan gini, bagaimana zaman Alexander Agung kemudian dibandingkan dengan zamannya George Washington. Perbedaannya nggak jauh katanya. Padahal jarak antara Alexander Agung dan George Washington berapa ratus tahun. Tapi sekarang jalan itu begitu cepat. Kalau bapak-bapak dulu bapak ibu masih ngalami kan, mau dari sini ke Medan itu berapa lama, ya kan? Pesawat belum seperti sekarang kan, orang-orang tertentu yang bisa naik pesawat dulu. Tapi sekarang kemanapun bisa dalam waktu yang dekat. Jadi kalau kita berbicara ini berarti hal-hal ini kan tidak jauh dari kita. Tidak jauh dari kita, bukan? Artinya kita sedang ada dalam zaman ini. Kalau kita bicara itu, sebetulnya. Nah, ketika kita juga bicara tentang peningkatan ilmu pengetahuan, ya jujur saja, saya sering merasa tertinggal dengan anak-anak artinya orang-orang di bawah saya. Padahal saya sudah berupaya untuk mengupgrade diri saya. Membaca sebanyak mungkin, cari pengetahuan yang banyak mungkin. Tapi saya tetap merasa tertinggal. Karena anak-anak yang sekarang itu cepat sekali. Nah, jadi sebetulnya hal-hal yang disebutkan dalam Alkitab itu bukan hal-hal yang jauh dari kita. Hal-hal yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah, bagaimana pandangan John Wesley? Nah, yang perlu kita ingat, ya, John Wesley itu punya julukan manusia satu buku. Dan ini yang saya sangat senang sebetulnya. Karena John Wesley punya konsep yang betul-betul sangat biblikal sekali. Sehingga dia orang yang sangat mempercayai Alkitab, otoritas Alkitab. Itu makanya pernah dalam beberapa kesempatan saya katakan, kalau kita balik dengan konsep Wesley, ada banyak orang mahasiswa teologi itu salah milih sekolah teologi. Karena banyak anak-anak STT dalam pengertian maksud saya orang Metodis milih sekolah teologinya yang tanda kutip ya, relatif. Mungkin pendekatan histori kritis dan lain sebagainya. John Wesley tidak seperti itu. Nah, maka kita orang Metodis tahu bahwa perjanjian baru banyak berbicara tentang kedatangan Kristus. Yang kedua. Dan kita sungguh-sungguh percaya akan hal itu. Jadi ini kebenaran yang pertama. Bahwa kita percaya akan apa yang disampaikan Alkitab. Tuhan Yesus datang kedua kali. Itu yang dipegang poinnya. Kita percaya itu. Nah, sekarang kalau kita menghubungkan, tadi kan saya katakan bahwa John Wesley sangat menekankan pengajarannya tentang bagaimana orang percaya hidup saat ini.
di sini, ya kan? Maka ketika berbicara tentang kelahiran baru, mulai dari perjanjian grace, kemudian pertobatan, lahir baru, ya kemudian masuk dalam agama itu sendiri, yaitu sanctification, pengudusan, ya. Ini kan berbicara rentang waktu yang lama, di mana? Di sini. Kapan? Sekarang. Di dunia ini. Jadi makanya kalau saudara memperhatikan bagaimana John Wesley menekankan bagaimana hidup kita di dunia ini, ya. Jadi John Wesley sangat menekankan agama hati, kan? Jadi maka semestinya orang-orang Metodis itu betul-betul sangat memperhatikan tentang kekudusan ini. Nah, bahkan dalam pemahamannya pun, kalau kita lihat apa istilahnya, kita berbicara tentang pertumbuhan, kemudian dengan waktunya, ya diharapkan setelah lahir kembali, kemudian hidup dalam pengudusan itu, orang-orang percaya mengalami apa istilahnya, pengudusan yang total, entire, ya. Jadi menyeluruh, pengudusan yang menyeluruh, sampai terus menuju kepada kesempurnaan yang nanti ujungnya adalah pemuliaan. Nah, nanti disinilah kita coba lihat bagaimana, ya, relasinya dengan eskatologi. Jadi saya membaca beberapa literatur yang menjelaskan bahwa sebenarnya John Wesley sangat menghubungkan antara soteriologi dengan eskatologi. Karena konsep soteriologi itulah sebenarnya menentukan eskatologi. Soteriologi itu menyangkut apa istilahnya, keselamatan. Ya, itu menentukan eskatologi. Nah, ini saya tulis di sini. John Wesley percaya adanya hubungan soteriologi dan eskatologi. Yaitu apa? Nah, dia membayangkannya gini. Antara kebangunan rohani abad 18 yang terjadi di Inggris, itu dengan pemerintahan milenium. Karena kalau saudara memperhatikan di dalam apa istilahnya yang secara tertulis dalam Kerajaan 1000 tahun, Wahyu 20 itu kan satu gambaran yang ideal, bukan? Maka John Wesley sangat menekankan kebangunan rohani mengalami satu revival orang. Jadi bagaimana soteriologinya itulah berkaitan dengan bagaimana eskatologinya. Jadi kan ketika kita berbicara apa namanya itu, saya juga apa istilahnya apa ya, tertarik juga kok. Oh iya ya, benar juga ya. Jadi kehidupan kita sekarang ini menentukan nanti. Kan itu konsepnya berarti. Jadi pembaharuan itu tidak menunggu nanti masa 1000 tahun. Ya sekarang. Mulainya di dunia ini. Seperti itu. Nah, dalam kaitannya dengan masa dan waktu, itu yang sering menjadi perdebatan orang. Ya. Itu yang sering menjadi perdebatan orang. Jadi ketika bicara itu, memang saya mencoba membaca beberapa literatur ya, dan menemukan bagaimana dalam khotbah-khotbah John Wesley juga termasuk dalam beberapa artikelnya itu tidak bisa dihindari memang karena John Wesley orang memegang kebenaran Alkitab, jadi pengaruh nafas atau dari kitab Wahyu itu ya sangat kental sekali. Percaya tentang milenium kan, 1000 tahun. Dan bahkan dia mempercayai bagaimana orang-orang itu apa istilahnya ya, kesempurnaan itu justru terjadi ya salah satunya dilengkapi di mana? Ketika masa milenium itu. Ya ada beberapa artikel lah yang menyebutkan situ. Ya. Karena dia pemahaman Alkitabnya juga dipengaruhi salah satu tokoh yang juga sangat menekankan tentang ini apa istilahnya masa 1000 tahun itu. Ya, secara apa seperti itu. Ya, jadi tidak ada hal yang khas beda dari sisi itunya ya. Tapi yang ditekankan John Wesley justru John Wesley tidak begitu mempermasalahkan kapannya. Nah, ketika orang bertanya tentang kapan, masa dan waktu, John Wesley biasanya selalu ngacu pada dua pernyataan yang Yesus sampaikan. Pernyataan apa itu? Yang pertama, yang ini.
Di dalam Markus 13 ayat 32. Yohanes pakai ini yang pertama. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Ini kan kata-kata Yesus. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Tuhan Yesus sudah jelas ngomong, nggak tahu. Artinya nggak usah dipikirkan kapan itu. Tapi kan teolog-teolog mencoba merumuskan tadi, yang di depan tadi yang saya ajarkan. Yang saya sampaikan. Mencoba mereka-reka, menghitung-hitung. Nah, kemudian setelah Yesus bangkit juga ngomong yang sama, penekan lagi. Ketika murid-murid tanya, bilakah waktunya datang? Dia bilang apa? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi ketika jurnalis ditanya, kapan itu Tuhan datang? Dia selalu pakai dua ayat ini. Tidak seorang pun yang tahu. Tidak perlu mengetahui. Nah, karena pemahamannya apa? Tidak ada yang tahu abad atau milenium keberapa. Nggak ada. Nah, ini ketika kita berbicara tentang akhir zaman atau tentang kedatangan Tuhan kedua kali, ya, karena banyak orang yang merumuskan, ya, banyak orang yang mencoba menghitung-hitung dan tidak terjadi, maka orang yang tidak percaya Tuhan akhirnya apa? Itu pernah saya sampaikan juga ya, karena pernah dimuat di koran Kompas itu. Saya pas baca itu, orang penulis yang cukup terkenal bilang, akhir zaman itu atau kiamat itu hanya untuk nakut-nakuti orang bodoh saja katanya. Itu karena mungkin ya dia ini nafsirkan nggak pernah datang. Padahal Tuhan Yesus sendiri bilang, seorang pun nggak tahu waktunya, tidak perlu mengetahui. Gitu. Jadi kesimpulannya tidak ada yang tahu kapan itu. Nah, yang penting justru kedatangan Yesus yang kedua kali memiliki arti bahwa walaupun tidak ada yang tahu kapan masa dan waktunya, nggak ada yang ngerti ini kapan. Ya tadi saya jelaskan ya, beberapa kali orang mencoba menjelaskan, oh ini datangnya ini, tapi nggak juga. Tetapi Allah sesuai waktu dan cara Allah akan meresmikan era baru di bawah Kristus dalam kemuliaan kuasa dan kasih. Jadi nggak tahu tapi pasti. Maka sebenarnya gambaran kisah para rasul ya yang melukiskan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian orang-orang pada lihat Yesus, kemudian ada suara dari langit, ya, orang Galilea, kenapa kamu lihat ke atas? Yesus yang pergi ini, dia akan datang kembali dengan cara yang sama dengan dia pergi ini. Siapa yang pernah menyangka Yesus mau pergi meninggalkan murid? Nggak ada. Murid-murid itu nggak pernah terpikir. Seperti itulah dia akan datang. Maka statement penulis kisah Rasul, Lukas bilang apa kan? Dia yang terangkat ini akan datang kembali sama seperti dia pergi. Jadi artinya tiba-tiba. Maka berbagai sebaran di berbagai ayat mengatakan Tuhan datang kan seperti pencuri. Ya kalau pencuri ngasih tahu ciri-ciri aku datang adalah mati lampu, ya, atau ciri-ciri aku datang adalah jam sekian. Ya, semua nggak ada yang kecurian, sudah siap-siap. Pencuri nggak ngasih tahu, tiba-tiba saja. Orang yang pas nggak siap, gitu kan? Nah, maka John Wesley menekankan gini, yang terpenting dalam kekristenan adalah tidak menunggu peristiwa yang dirahasiakan Allah dengan penuh nafsu. Nah, ini sebetulnya karena di Alkitab juga pernah terjadi kan, jemaat Tesalonika ya kalau nggak salah aja ya, yang karena mendengar tentang kabar tentang Yesus mau datang, jadi orang itu nggak kerja. Makanya muncul ayat kan, jika orang nggak kerja jangan kasih makan. Itu kasusnya bukan karena orang sudah di PHK atau orang karena sudah pensiun, bukan. Kasusnya adalah karena orang punya pemahaman yang salah, jadi nggak tertib, nggak kerja. Ya makanya disebutkan kalau nggak kerja jangan makan. Baru kerja menunggu itu. Nah makanya yang terpenting menunggu waktu itu ya kita menunggu. Ya. Tetapi ya, tidak penuh nafsu, maksudnya tidak seperti itulah ya. Nah tetapi membiarkan Kristus yang hidup melakukan karyanya
yang ajaib di dalam kita saat ini. Jadi ini yang kita perlu belajar, bahwa menunggu Tuhan pasti datang, kapan tidak tahu. Yang penting yang kita lakukan adalah kita membiarkan Kristus hidup, melakukan karyanya melalui kita. Nah, yang terakhir saya katakan gini, sepanjang kita ada di bumi ini, kita harus berada dekat dengan Tuhan. Jadi kalau saudara memperhatikan, makanya John Wesley sangat menekankan bagaimana hidup di dunia ini. Kalau kita siap-siap, ya kapanpun Tuhan datang, ya apa yang kita perlu takutkan? Siap kok kita, kapan saja.